Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian studi peristiwa atau event study mengenai salah satu kebijakan ekonomi paling strategis di Indonesia baru-baru ini, yaitu peresmian Danantara. Topik ini sangat menarik karena menyangkut bagaimana pasar modal kita bereaksi terhadap perubahan besar dalam struktur pengelolaan aset negara. Mari kita mulai dari latar belakang. Penelitian ini didasari oleh karakteristik pasar modal di negara berkembang termasuk Indonesia yang sangat sensitif. Pasar tidak hanya bereaksi pada isu ekonomi tetapi juga kebijakan strategis pemerintah. Salah satu kebijakan terbesar yang tersebut adalah pembentukan Danantara pada Oktober 2024. Lembaga ini hadir sebagai Sovereign Wealth Fund yang mengonsolidasi fungsi INA dan Kementerian BUMN untuk mengoptimalisasi investasi negara. Karena kehadiran Danantara membawa implikasi signifikan bagi struktur jangka panjang sektor infrastruktur. Kami melakukan penelitian ini menguji dampak informasi dan peresmian Danantara pada tanggal 24 Februari 2025 terhadap saham-saham infrastruktur di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama tuh, apakah terjadi abnormal retur pada hari di sekitar peristiwa diresmikannya Danantara 2025 pada perusahaan yang terkait. Terus yang kedua, apakah terjadi reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa diresmikannya Danantara 2025 pada perusahaan yang terkait. Terus yang ketiga, apakah terjadi perubahan abnormal retur pada saham yang sudah diresmikannya Danantara 2025 pada perusahaan yang terkait. Terus yang di sini tuh tujuannya ya untuk yang pertama tuh untuk mengetahui apakah terjadi abnormal return pada hari di sekitar peristiwa diresmikannya Danantara 2025. Terus untuk mengetahui reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa diresmikannya Danantara 2025 pada perusahaan yang terkait. Terus yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham pada sebelum dan sesudah diresmikannya Danantara 2025 pada perusahaan yang terkait. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, efisiensi pasar. Menurut Tandalin 2010, pasar efisiensi adalah pasar di mana harga seluruh sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kedua, pasar modal. Menurut Sujana 2017, pasar modal adalah seluruh aktivitas perdagangan instrumen keuangan, baik berupa utang maupun modal sendiri, yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, saham. Menurut Bodi 2014, saham adalah bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Setiap lembar saham memberi hak kepada pemiliknya satu suara untuk mendapatkan bagian manfaat keuangan perusahaan. Yang terakhir ada abnormal return. Menurut Wisatwan pada tahun 2014, abnormal return adalah selisih antara actual return dengan expected return yang terjadi sebelum diterbitkannya informasi resmi atau terjadi karena adanya kebocoran informasi atau leaks of information setelah diterbitkan informasi resmi. Perkenalkan, nama saya Saiful Bari dengan M105. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Yang pertama ada dari kriteria pemilihan sampel, yang pertama ada perusahaan subsektor heavy construction dan civil engineering di BEI tahun 2025 dengan jumlah 22 perusahaan. Selanjutnya ada perusahaan yang sahamnya tidak aktif atau stagnan termasuk harga gocap atau suspensi. Selama periode pengamatan Februari 2025 ada 11 perusahaan. Selanjutnya ada perusahaan yang masuk dalam papan pemantauan khusus Notas X yang perdagangannya menggunakan sistem FCA sehingga data AR tidak akurat, ada 2 perusahaan. Selanjutnya ada perusahaan yang tidak memiliki data laporan keuangan dan data harga yang lengkap, tidak ada perusahaan yang termasuk ke sini. Total sampel ada 9. Selanjutnya ada beberapa kode saham dan nama perusahaannya. Yang pertama ada PPTPP, yaitu PT Pembangunan Perumahan Tbk. Yang kedua ada ADHI, yaitu PT Adikarya Tbk. Yang ketiga ada SSIA,
yaitu Surya Semesta Internusa. Yang keempat ada TOTL atau Total Bangunan Persada TBK. Ada ACST yaitu Akses Indonesia Tbk. Selanjutnya ada WTON yaitu Wijaya Karya Beton. Selanjutnya ada PPRE atau PP Presisi. Selanjutnya ada NRCA yaitu Nusa Raya Cipta, dan terakhir ada JKON yaitu Jaya Konstruksi. Sekian dari saya, terima kasih. Jenis sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data yang digunakan berasal dari publikasi pihak ketiga, yakni dari website Bursa Efek Indonesia. Data berupa indeks harga saham gabungan IHSG yang diterbitkan oleh perusahaan terkait. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Dalam penelitian ini menggunakan 2 tahap dalam melakukan pengolahan data, yaitu editing yang merupakan kegiatan memeriksa atau meneliti kembali catatan-catatan yang telah diperoleh di lapangan, dan tabulating yang merupakan proses menyusun kembali data yang diperoleh ke dalam bentuk label. Teknik analisis data, yang satu ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji one sample the test, yang keempat ada uji paired sample the test. Selanjutnya ada deskripsi data. Kami sudah menghitung RI dan ERI dari masing-masing saham. Berikut adalah hasil perhitungan kelompok kami. Uji normalitas. Kriteria penerimaan pada uji normalitas dalam pengujian ini adalah H0 yaitu data berdistribusi normal, H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. A. Jika P min value lebih besar dari 0,05 sama dengan HO diterima. B. Jika P min value lebih kecil dari 0,05 sama dengan H0 ditolak. Dan selanjutnya ada hasil SPSS, Test of Normality. T-5 statistiknya yaitu 124, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 974, DF-nya 9, dan SIG-nya 924. T-4 224, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 904, DF-nya 9, SIG-nya 275. T-3 168, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 944, DF-nya 9, dan SIG-nya 621. T-2 statistiknya 376, DF-nya 9, SIG-nya 001, statistiknya 638, DF-nya 9, SIG-nya 001. T-1 169, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 970, DF-nya 9, SIG-nya 898. T10 statistiknya 217, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 913, DF-nya 9, SIG-nya 338. Selanjutnya T+1 statistiknya 132, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 981, DF-nya 9, SIG-nya 970. Selanjutnya T+2 statistiknya 162, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 969, DF-nya 9, SIG-nya 883. T+3 170, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 969, DF-nya 9, SIG-nya 884. T+4 178, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 868, DF-nya 9, SIG-nya 118. T+5 statistiknya 139, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 929, DF-nya 9, SIG-nya 474. Sebelumnya statistiknya 187, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 929, DF-nya 9, SIG-nya 420. Sesudah statistiknya 126, DF-nya 9, SIG-nya 200, statistiknya 991, DF-nya 9, SIG-nya 998. Yang selanjutnya window periode T-5
p-value-nya 0,924, taraf signifikannya 0,05, dan kesimpulannya data berdistribusi normal. T-4, value-nya 0,275, taraf signifikan 0,05, dan kesimpulannya data distribusi normal. T-3, p-value-nya 0,621, taraf signifikannya 0,05, dan datanya berdistribusikan normal. T-2 lebih besar dari 0,001, taraf signifikannya 0,05, kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. T1, p-value-nya 0,898, taraf signifikannya 0,05, dan kesimpulannya data berdistribusi normal. T0, p-value-nya 0,338, taraf signifikannya 0,05, dan kesimpulannya data berdistribusi normal. T+1, p-value-nya 0,970, taraf signifikannya 0,05, dan kesimpulannya data berdistribusi normal. T+2, 0,883, taraf kesimpulannya 0,05, dan kesimpulannya data berdistribusi normal. T+3, p-value-nya 0,884, taraf signifikannya 0,05, dan kesimpulannya data berdistribusi normal. Taraf +4, 0,119, taraf signifikannya 0,05, dan kesimpulannya data berdistribusi normal. T4, p-value 0,119, taraf signifikannya 0,05, dan kesimpulannya data berdistribusi normal. T+5, p-value-nya 0,47, taraf signifikannya 0,05, dan data berdistribusi normal. Sebelumnya p-value 0,470, taraf signifikannya 0,05, kesimpulannya data berdistribusi normal. Sesudah p-value-nya 0,998, taraf signifikannya 0,05, dan kesimpulannya data berdistribusi normal. Perkenalkan, nama saya Aurelian Safa. Di sini saya akan memaparkan uji one sample t-test, yaitu merupakan salah satu pengujian statistik untuk menguji apakah rata-rata dari data-data yang digunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan data-data yang sudah diketahui. Nah, lalu kemudian dalam uji statistik ini memiliki kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama itu H0, tidak terdapat abnormality yang signifikan pada peluncuran Danantara 2025. Dan H1, terdapat abnormal return yang signifikan pada peluncuran Danantara 2025. Nah, lalu di sini ada hasil SPSS yang telah kami olah. Dari hasil SPSS tersebut dapat disimpulkan bahwa T-5 sampai dengan T+4 tidak terdapat abnormality yang signifikan pada peluncuran Danantara 2025. Sedangkan T+5 terdapat abnormality yang signifikan pada peluncuran Danantara 2025 karena T+5 memiliki p-value min 0,001 lebih kecil dibandingkan dari taraf signifikannya 0,05. Lalu ada juga rata-rata periode sebelumnya dan sesudahnya dengan hasil terdapat abnormality yang signifikan pada peluncuran Danantara 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hananul Aini dengan NIM akhir 108. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai uji paired sample t-test. Nah, uji paired sample t-test ini merupakan uji hipotesis komparatif atau perbandingan yang mana tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata dua sampel yang saling berhubungan atau berpasangan. Nah, dalam uji ini terdapat dua kriteria dalam pengambilan keputusannya. Yang pertama ada H0, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peluncuran Danantara 2025. Adapun H1-nya, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peluncuran Danantara 2025. Nah, jika nilai signifikansi totalnya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Namun, jika nilai signifikansi totalnya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, kelompok kami telah
melakukan uji olah data SPSS yang menemukan bahwa nilai sigtutelnya yaitu sebesar kurang dari 0,01. Yang mana ini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Yang artinya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peluncuran Danantara 2025. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Jadi, peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025 ini merupakan peristiwa material yang mengandung informasi penting. Terbukti dengan adanya abnormal return yang signifikan dan perbedaan perilaku pasar antara periode sebelum dan sesudah peristiwa. Hasil uji statistik T-Test menunjukkan bahwa investor merespons positif integrasi aset negara ini sebagai sinyal prospek masa depan sektor infrastruktur. Meskipun penyerapan informasi yang tidak instan mengindikasikan pasar modal Indonesia belum efisien secara penuh. Perubahan signifikan pada rata-rata pengambilan saham ini menegaskan adanya pergeseran sentimen dan penyesuaian portofolio investor terhadap struktur baru pengelolaan BUMN. Nah, kita sampai di penghujung presentasi kita. Sebagai penutup, kami akan sampaikan bahwa peresmian Danantara bukan hanya sekedar seremoni, melainkan semua sinyal ekonomi yang kuat yang berhasil direspon positif oleh pasar Indonesia. Demikian pemaparan kami. Kami persilakan jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman maupun Ibu dosen. Terima kasih.